Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu seperti. Alhamdulillah terus badai 5 penginten. Tadi dinya kana dompet. Ari bapak ya mak? Kapungkur keluar luar. Kata biba terus memang terus saya di bang di eta. Jadi keluar luar ngadamel teteh. Ya. Mau April men ngawitan teh. Kan ibu tuh setar bulan April. Kasih bunganya tadi ditunda kak terakhir. Kayak nangke pelunasan. Kata bayar nanaon eta mah teh bulan April makan ibunya. Gitu jantan. Tatang. Alabat teh genep sareng ieu panginten gitu. Sareng bunga eta. Mohon genep kan. Genep deui. Genep tah upami. Sadayana 7. Asup ieu jadi genep deui. Setoran normalna mah 5. Jantan ieu teh. Ya, bu sih namanya sok abdi ge, tapi kan bacana dikasih. Tak sedikit dari kita yang mengejar harta untuk mencari bahagia. Bahkan ada yang mengorbankan waktu, tenaga, dan keluarga untuk menggapainya. Maka dari itu, marilah kita awali episode kali ini dengan quotes, kekayaan yang hakiki bukan diukur dengan kemewahan dunia. Namun kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Cukup tahu aja ya, kalau miskin mah mau gimana lagi. In my sotoy opinion, anak muda, milenial, dan Gen Z nggak sedikit yang menerapkan budaya gila kerja untuk mengejar kesuksesan orang-orang di sekitarnya. Mereka rela bekerja lebih dari 40 jam seminggu mengikuti saran Elon Musk agar bisa mengubah dunia. Gimana mengubah dunia? Mengubah status dari karyawan kontrak jadi karyawan tetap aja? Kamu nggak bisa. Salah satu penyebab budaya gila kerja ini juga tak lepas dari tren orang-orang untuk mengekspresikan identitas sosialnya. Terutama di sosial media nih, biar kelihatan mapan gitu. Sehingga mereka tuh berlomba-lomba mencapai standar yang ada. Ada yang pamernya blak-blakan, kayak postingan para sultan dan Crazy Rich Indonesia. Ada juga yang pamernya malu-malu gitu ya, mesti masuk kamar mandi dulu, cuma buat mirror selfie, pakai HP kamera boba. Sering trendingnya konten kemewahan para sultan dan crazy rich muda yang berseliweran di sosial media secara tidak langsung menjual mimpi kepada kita untuk menjadi seperti mereka. Ya sebenarnya nggak ada salahnya sih buat bermimpi, tapi jangan lupa untuk realistis ya. Seperti konten-konten semakin di Devan, sangat realistis. Satu lagi produk berbahaya dari sosial media modern. Kita ditunjukin banyak influencer dan public figure yang pamer materi. Pamer harta, rumah, mobil, outfit, buku tabungan, mereka pamer alasannya buat memotivasi. Jadilah di kalangan kita, berkembang juga budaya pamer materi. Orang jadi berlomba-lomba mau punya barang yang keren, padahal harus utang kanan kiri. Bahkan ada yang rela ngelakuin pekerjaan yang gak halal buat dapetin materi. Padahal ketika lo pamer-pamer materi, Hati-hati di jalan. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Kita ingin belajar soal kebersihan lahir batin. Abi, kan ada hadis yang sangat populer, kebersihan itu sebagian dari iman. Iya. Apa yang dimaksud sebetulnya dengan hadis itu, Abi? Ya, an-nazafatu. Kalau dari segi teksnya bisa bisa ditafsirkan dengan dua makna. Kebersihan bagian dari iman, itu populer. Yang kedua, kebersihan adalah manifestasi dari iman. Jadi kalau Anda tidak bersih, kurang bersih, sangat bersih, itulah manifestasi kualitas keimanan Anda. Nah, kalau kita berkata bagian dari iman, ada hadis yang menyatakan begini,
iman itu 60 sekian cabang. Salah satu cabangnya adalah upaya membersihkan kotoran dan gangguan di jalan raya. Jadi itu bagian dari iman. Kalau tidak ada kebersihan, upaya membersihkan kotoran lahir, gangguan lahir di jalan, berarti imannya kuat. Kalau kita berkata dia manifestasi iman, maka yang dimaksud dengan manifestasi iman ini puncaknya adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncak iman. Itu sebabnya sejak dini itu populerkan wahyu pertama Iqra ya. Wahyu kedua itu apa? Apa itu? Orang tidak banyak tahu. Iya, apa itu? Ada yang berkata wahyu kedua itu ya ayyuhal muddatsir. Di situ ada perintah kebersihan lahir dan batin. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangkitlah untuk memberikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Wahyu kedua. Iya, sudah sejak semula. Warujta fahjur, tinggalkan semua kekotoran batin. Jadi sejak dini, kalau kita berkata itu wahyu kedua, ada yang berkata wahyu ketiga. Anyway, sejak dini sudah diharuskan kebersihan lahir dan batin. Dan itu selalu sepaket, sepasang, lahir dan batin. Lahir dan batin. Kalau dia hanya, bahkan ada yang lebih jelas sepaketnya. Itu di dalam Al-Quran, Allah ada menyebut sekian banyak orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya dikatakan, Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah senang orang bertakwa, senang orang bersabar, senang orang muttaqin, sabirin, senang orang bertawakal. Ada